kembali dengan pagi ini dengan materi tata krama. Ya. Anak-anak, kita memasuki tahun kedua di masa pandemi. Jadi semua kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah harus dilakukan di dalam rumah. Bekerja, belajar, bermain, hal ini merupakan bagian dari upaya mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Agar tidak semakin banyak orang yang tertular, maka kebijakan untuk menjaga jarak fisik sangat diutamakan dan harus dilaksanakan. Makanya kita sekarang ini MPLS-nya dalam bentuk virtual. Nah, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk mengikuti MPLS kali ini? Ya, puji Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap sehat. Bulusi rasa kalian sudah terbiasa ya dengan pembelajaran secara virtual, pembelajaran melalui internet. Bantuan internet semoga bisa semakin memudahkan kita semua. Namun jangan lupa untuk selalu waspada. Banyak informasi yang tidak valid dan rentan untuk orang lain yang mengutak-ngatik akun pribadi kita. Nah, itu nanti sebagian dari materi yang akan Bulusi bawakan. Kita masuk pada materi yang pertama. Oke, tata krama siswa. Apa itu tata krama siswa? Tata krama itu sama dengan etiket. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut dengan etiket itu telah menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada waktu kalian masih anak-anak, orang tua itu melatih kita untuk jika menerima sesuatu pemberian dari orang lain itu diterima dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Walaupun kita belum bisa mengucapkan terima kasih, mungkin diajari dengan bahasa tubuh yang membungkuk untuk mengatakan terima kasih. Kemudian, selain itu orang tua juga akan melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan cara berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Karena tiap hari diberikan, tiap hari dilakukan, maka akan menjadi kebiasaan. Tata krama itu juga bisa disebut sebuah kebiasaan. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, yaitu di dalam rumah, di dalam keluarga, lama-kelamaan dapat merambat atau meluas ke lingkungan yang lebih luas lagi. Misalnya tata krama di lingkungan kita tinggal. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Kesimpulannya, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Karena kita tahu bahwa tata krama di tempat atau daerah tertentu akan berbeda dengan daerah yang lain. Sebagai contoh, tata krama dalam sebuah keluarga itu mungkin akan berbeda dengan tata krama yang dilakukan oleh keluarga yang lain. Asal kata tata krama, tata berarti adat, aturan, norma, kemudian krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Tipe manusia ini kalian sudah tahu ada tipe kedondong, ada tipe durian. Nanti bisa kalian pelajari sendiri bagaimana tipe kedondong dan durian. Macam-macam tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia, karena manusia tidak lepas dari komunikasi antar sesama.
komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam bergaul kita akan selalu berkomunikasi. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau kalian ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kalian harus memperlakukan orang lain itu dengan baik pula. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Dua orang yang kembar pun kadang-kadang juga mempunyai perbedaan. Kemudian kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalian semua sudah kenal ya sama Bu Lucy ya? Sayang enggak sama Bu Lucy? Ya, Bu Lucy sayang sama kalian semua. Karena Bu Lucy sudah kenal dengan kalian semua. Oke? Ada tata krama berkenalan. Ini mungkin cara berkenalan yang sebelum COVID ya. Ada jabat tangan, dan sekarang memang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada tata krama bertamu. Ini pun juga bila perlu saja, karena kita masih dalam masa pandemi. Kemudian tata krama berbicara. Berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Nah, jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, itu kita harus berpikir dulu. Kira-kira, nek aku ngomong gini ini, aku menyinggung perasaan orang ini enggak? Menyinggung orang yang saya ajak ngomong enggak? Kalau kira-kira itu menyinggung, ya lebih baik jangan dikatakan. Karena apa yang sudah terucap, itu tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Dan hati yang sudah kadung sakit, sakitnya tuh di sini. Hati yang kadung sakit itu tidak mungkin akan pulih seperti sedia kala. Pasti masih ada guratan-guratan sakitnya. Kemudian yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau ada orang ngomong itu diperhatikan dulu, didengarkan dulu sampai orang ini selesai ngomong. Agar kita tidak salah paham dan tidak salah tangkap dari apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah perhatikan Anda itu berbicara dengan siapa. Kalian berbicara dengan teman itu akan berbeda dengan kalian berbicara dengan orang tua. Kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru. Walaupun Bapak Ibu guru di sini ini banyak yang masih muda-muda, tetapi bukan berarti itu mengurangi rasa hormat kalian. Tetaplah mereka itu sebagai gantinya orang tua kalian di sekolah. Kemudian tata krama penampilan. Cara menggunakan pakaian, kalau pakai seragam itu jika memang seragam itu harus dimasukkan ya dimasukkan. Tapi jika seragam itu memang didesain untuk dikeluarkan ya dikeluarkan. Jadi kita harus tertib. Kemudian pada waktu olahraga pakai pakaian olahraga, bukan pakaian yang lain, ya. Kecuali pakaian olahraga kita belum jadi, gitu ya. Yang ketiga, memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan tempat. Nah, pakaian yang cocok dengan situasi dan tempat itu yang seperti apa? Misalnya, kita datang ke tempat rumah duka. Ada teman, saudara, atau tetangga yang berduka. Kita tidak akan mungkin dong pakai baju pesta. Nah, ini. Atau baju senam kita pakai sehari-hari. Itu juga tidak mungkin. Tidak patut. Tidak elok lah dipandang, ya. Kemudian tata krama berjalan. Cara berjalan bersama, laki-laki harus melindungi wanita, itu pasti. Kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi dia yang melindungi, tetap melindungi. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanitanya yang harus di tengah. Jadi dilindungi di kanan kirinya.
Kemudian tata krama makan, cicipi makanan, ini nanti bisa dipelajari. Tata krama penggunaan fasilitas umum, ini yang penting. Dimanapun tempatnya, buang sampah itu pada tempatnya, baik di sekolah, di rumah. Kalau itu sudah merupakan kebiasaan, itu akan menjadi hal yang biasa. Kita kalau melihat sampah sedikit pun, kita akan membuangnya di tempatnya. Kemudian jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ini kalau kita di sekolah. Di rumah pun juga seperti itu. Jaga kebersihan di dalam rumah maupun di sekitar halaman rumah. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Di sekolah kita terdapat banyak taman. Ada di depan, ada di samping, ada di depan kelas. Kalau kita nanti sudah masuk, kita akan tahu. Kemudian sopan berkendaraan di jalan maupun di dalam sekolah. Kalau sudah masuk halaman sekolah, maka speed laju kendaraan itu apa? Ojo banter gitu loh maksudnya, ya. Ojo banter-banter. Jadi kalau di jalan kita bisa 50 atau 40 km per jam, maka kalau sudah masuk di area sekolah itu ya pelan-pelan. Atau bisa juga lebih sopan kalau kalian turun dan dituntun. Itu kalau memang tempat parkirnya dekat. Kalau parkirnya agak jauh, ya kalian tetap dinaiki, tetapi 10 lah gitu. Ya. Jadi ini memang tata krama penggunaan fasilitas umum termasuk waktu kita berkendara di area sekolah. Nah ini, tata krama di sekolah, cara berpakaian dan berhias. Kalau kalian itu merasa siswa, ya berpakaian dan berhiasnya, siswa itu seperti apa? Ojo macak. Nanti kalau macak itu yang harusnya kalian masih muda kelihatan tua. Iku guru kok seragam, iku murid kok tuwek wajai, kan gitu ya. Ini jadi berhias itu yang wajar-wajar saja. Bagaimana seorang siswa itu berhias. Di lingkungan sekolah, kalau bertemu teman seperti apa? Ya, kalau masa pandemi ini kan kita tidak boleh bersalaman, kita tidak boleh berdekatan, kita harus jaga jarak tetap. Kemudian masuk keluar kelas, itu seperti apa? Harus minta izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas yang sedang mengajar. Cara berbicara juga seperti itu. Kita tahu bahwa masa SMA ini mungkin masa abu-abu putih kalian, mungkin teman-teman kalian itu ada banyak dari luar daerah, misalnya dari luar Jawa. Jadi pastinya mereka tidak paham dengan bahasa Jawa. Nah, makanya kalau berbicara, tolong pakai bahasa Indonesia yang baik agar semua orang itu paham apa yang kalian sampaikan. Ini untuk menghindari perasaan tidak enak dan apa ya? Yang jelas apa yang kalian sampaikan orang lain bisa mengerti dengan baik karena kalian memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara bercanda juga seperti itu. Yang wajar-wajar saja. Tidak usah bercanda ini sampai memukul, sampai seperti apa. Ya, itu akan menimbulkan kekacauan nantinya. Kemudian cara meninggalkan sekolah. Jika meninggalkan sekolah belum pada waktunya, pada waktu pulang, maka harus izin kepada guru piket. Kemudian waktu pelajaran di kelas. Ikuti pelajaran di kelas dengan baik. Merespon Bapak Ibu guru dengan baik. Pakai bahasa yang baik. Kemudian sikap terhadap Ibu Bapak guru dan pegawai sekolah. Di sekolah ini selain ada Bapak Ibu guru juga ada pegawai sekolah.
Maka tetap kalian harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tetap sopan santun dijaga, tata bahasa dijaga, ya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk tata krama di sekolah. Kemudian yang kedua, selain tata krama di sekolah, karena sosial media ini sudah menjadi kebutuhan kita juga, maka ada tata krama bermedia sosial. Di sini ada 6 cara menggunakan internet yang aman. Ya, yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya, periksa pengaturan akun dan kata sandi, jangan menyebarkan rumor, tidak sembarang menerima permintaan pertemanan, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Verifikasi berita sebelum dibagikan. Tunjukkan perilaku baik di dunia maya, berikan dukungan bagi teman, ya, dengan memberikan komentar yang positif, memberikan senyum, atau tombol suka pada fitur media. Dalam penggunaan internet, seringkali kita temukan perilaku cyberbullying. Ini yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian tebarkan pesan dan perilaku positif selama menggunakan internet. Yang kedua, periksa pengaturan akun. Jadi sebisa mungkin Anda membuat kata sandi itu yang sulit ditebak oleh orang, ya. Jangan membuat kata sandi yang mudah ditebak dengan tanggal lahir dan sebagainya, karena itu akan mudah sekali ditebak orang, ya. Kemudian jangan menyebarkan rumor. Nah, informasi internet itu sangat banyak dan beragam, mulai dari informasi bermanfaat sampai yang merusak nalar dan mental. Kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang harus kita terima informasi-informasi itu. Bahkan jika tidak hati-hati, hal buruk bisa justru berbalik ke penyebar rumor kalau kita menyebarkan rumor. Maka dari itu tidak ada gunanya menyebar cerita bohong. Oke. Yang keempat, tidak sembarang menerima permintaan pertemanan. Kita harus selektif, kita harus memilih teman yang mana yang harus kita terima di dalam dunia maya. Ya. Kalau sekiranya tidak terlalu penting dan tidak berpengaruh pada kehidupan kita, maka kita abaikan saja. Gitu ya. Yang kelima, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Nah, sebelum kita mengirim sesuatu, kita perlu memikirkan dengan matang, terutama ketika sedang dalam kondisi mood yang tidak bagus. Jadi bikin status-status itu, statusnya yang positif-positif aja, biar bisa status kita itu memberkati orang lain. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, ataupun data bank. Itu sangat berbahaya. Ya. Yang keenam, verifikasi berita sebelum dibagikan. Karena berita yang kita terima banyak sekali, maka kita harus selektif. Berita yang kita bagikan itu berita yang seperti apa. Caranya kita dapat mengatur akun media sosial menjadi privat, supaya tidak sembarang orang bisa membagikan sesuatu kepada kita. Ya, kalau yang dibagikan itu benar. Kalau tidak, nah itu nanti kalian bisa mempelajari lagi, akan di-share sama Pak Samsul untuk materi yang ini. Ya, di akhirnya ada kesimpulan dan tugas. Manfaat tata krama dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 5. Menimbulkan karakter sopan dalam diri, disukai banyak orang, mengantarkan pelakunya pada lingkungan yang baik, kenyamanan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, di situ ada tugas nanti yang harus kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Oke, sampai bertemu kembali di virtual yang lain. Kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat dan jaga prokes. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Samsul. Baik, terima kasih Bu Lucy.
materi yang telah disampaikan. Untuk tugasnya itu nanti bisa kita susulkan ya, saya buatkan dulu nanti di classroom-nya, saya buatkan Google Classroom untuk kalian bisa supaya bisa mengumpulkan tugas-tugasnya MPLS. Nah, kemudian karena kita memang sangat terbatas waktu, untuk pertemuan kita kali ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Besok kita akan ketemu lagi di MPLS hari ketiga ya, hari terakhir ya untuk MPLS di SMK Kristen YPK Pare. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kelas maya kita kali ini. Terima kasih untuk Bu Lucy yang sudah mengisi materi. Terima kasih untuk anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Oke, saya akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas.